Bab 471, Belati Militer yang Hilang. Itu. Petugas Qin, Xia Ruofei menenangkan nadanya dan berkata, belati ini sangat berarti suhu rendah. Bisakah kamu tidak bertanya? Bagus Trader 888 ini adalah piala yang diperoleh Xia Ruofei dari pertempuran lintas perbatasan pertamanya setelah ia menjadi anggota resmi pasukan khusus. Dia telah membawanya selama bertahun-tahun. Belati militer ini membawa terlalu banyak kenangan militer Xia Ruofei. Ketika dia pensiun tahun lalu, Angkatan Darat secara khusus menyetujui Xia Ruofei untuk meninggalkan Angkatan Darat dengan piala militer ini, yang melambangkan lambang para prajurit. Bagi Xia Ruofei, itu lebih seperti medali kehormatan dengan kesetiaan berdarah besi daripada senjata pembunuh yang tajam. Qin Xiaoyu melihat bahwa sikap Xia Ruofei telah melunak dan dia merasakan kenyamanan. Senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan melontarkan dua kata, tidak. Xia Ruofei berkata dengan wajah pahit, aku membantu kalian menaklukkan orang berbahaya. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Qin Xiaoyu mengangkat bahunya dengan polos dan berkata, saya sudah berhenti membahas masalah kepemilikan pisau yang Anda kendalikan. Bukankah itu sudah cukup memuaskan wajah? Xia Ruofei dipenuhi gigi karena marah. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Qin Xiaoyu. Dia mewakili pihak yang berwenang, dan alasan penyerahan belati militer juga masuk akal. Dalam hal ini, Qin Xiaoyu menduduki landasan moral yang tinggi. Xia Ruofei memandang petugas polisi di sebelahnya dan berkata dengan suara rendah, Qin Xiaoyu. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak punya balas dendam padamu, kan? Belati itu mempunyai nilai sentimental yang luar biasa dinginnya, namun bagimu, itu hanyalah belati. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu serius? Hati Qin Xiaoyu berbunga-bunga karena gembira. Dia melirik ke arah Xia Ruofei, mengernyitkan hidung dan berkata sambil tersenyum, apakah sikap ini harus kamu miliki saat meminta bantuan? Kamu berbicara begitu kaku. HMPH. Kenapa aku tidak harus toleran? Apakah mereka dekat denganmu? Beberapa polisi saling memandang dengan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi seperti itu di wajah Kapten Qin. Pada saat ini, Qin Xiaoyu tidak terlihat seperti seorang polisi wanita yang tidak memihak, tetapi lebih seperti seorang gadis kecil yang sedang marah pada pacarnya. Xia Ruofei menekan ketidakpuasan di hatinya dan menenangkan sikapnya. Petugas Qin, apa yang harus saya lakukan agar Anda mengembalikan belati ini kepada saya? Anda harus menyatakan kondisi Anda terlebih dahulu, bukan? Qin Xiaoyu menahan tawanya dan berkata dengan ekspresi berlebihan, kondisi. Ayah, sikap seseorang barusan buruk sekali hingga aku sedikit bingung. Saya tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Mengapa kita tidak menunggu beberapa tahun hingga saya dapat mengingatnya? Kamu. Jika aku tidak melemparkan belati itu, kamu mungkin tertembak. Dan sekarang kamu menyita belatiku? Tidak tahu berterima kasih, membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, membunuh keledai ketika batu giling selesai, mencabut. Dasar tidak berperasaan, Xia Ruofei kehabisan akal ketika berbicara tentang polisi wanita yang telah memanfaatkan kelemahannya tetapi menolak untuk mendengarkan apapun. Dia hanya bisa bergumam padanya. Meskipun itu hanya sebuah belati, itu sangat berarti baginya. Qin Xiaoyu pasti juga melihat hal ini, itu sebabnya dia bisa memanipulasinya seperti ini. Qin Xiaoyu berada dalam suasana hati yang sangat baik di bawah keluhan darah dan air mata Xia Ruofei. Bahkan ketika Xia Ruofei berkata, tarik. Ketidakpedulian itu, wajahnya hanya sedikit memerah, tapi dia masih menatap Xia Ruofei sambil tersenyum. Tidak peduli apa yang dikatakan Xia Ruofei, dia tidak tergerak. Pada saat ini, seorang petugas polisi yang bertugas menghubungi bagian belakang dengan cepat berjalan mendekat dan berkata dengan penuh semangat, Kapten Qin, saya menemukannya. Kami telah menangkap ikan besar. Qin Xiaoyu tidak repot-repot menggoda Xia Ruofei dan dengan cepat bertanya, bagaimana situasinya? Petugas polisi itu begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia berkata dengan keras, Kapten Qin, orang yang kami tangkap adalah penjahat kelas A yang dicari dari Kementerian Keamanan Publik. Dia adalah Zhao Sisi, tersangka buronan kasus Liao Dong 5 tahun lalu. Xia Ruofei cemberut dan berkata dengan lemah, akulah yang menangkapnya. Ya. Kata-kata Xia Ruofei langsung diabaikan oleh Qin Xiaoyu. Dia mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat dan berkata, bagus sekali.
Mereka masih menunggu ambulans, jadi Qin Xiaoyu menarik petugas polisi itu untuk menanyakan situasi spesifiknya. Apa kamu yakin? Apakah ada kesalahan? Qin Xiaoyu sedikit khawatir saat ini. Menangkap penjahat kelas A yang dicari dari Kementerian Keamanan Publik, sebuah kasus yang tidak terpecahkan selama 5 tahun, adalah pencapaian yang luar biasa. Dia pasti bisa menambahkan highlight pada animasinya. Kapten Qin, orang ini mungkin menjalani operasi plastik. Dia orang yang benar-benar berbeda dari foto di file, tapi dia berkelahi dan ditahan ketika dia masih muda, jadi sidik jarinya ada di sistem. Kami baru saja mengirimkan kembali sidik jari yang kami kumpulkan untuk perbandingan, jadi Anda dapat yakin. Tidak mungkin salah. Bagus sekali, kata Qin Xiaoyu penuh semangat. Ketika keberuntungan datang, sungguh tidak bisa dihentikan. Dia sebenarnya mampu menangkap penjahat kelas A ketika dia sedang berpatroli. Polisi pun berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat ini, Zhao He, yang sudah diborgol, tiba-tiba menjerit. Qin Xiaoyu dan yang lainnya terkejut dan segera menoleh. Apa yang salah denganmu? Qin Xiaoyu bertanya dengan cemberut. Tanganku. Tanganku, suara Zhao dia bergetar karena rasa sakit. Wajah Qin Xiaoyu sedikit berubah. Dia membekukan tubuh Zhao He dan melihat tangan yang diborgol ke belakang, belati militer telah menghilang, dan ada luka tembus yang mengeluarkan darah. Bab 472, Belati Militer yang Hilang Bagian 2. Qin Xiaoyu berdiri dan berbalik untuk menatap Xiao Ruofei. Dia berteriak, Xiao Ruofei. Xiao Ruofei berjalan dengan baju polos dan berkata, ada apa? Ketika dia melihat belati itu menghilang, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, petugas Qin, di mana belati militer saya? Di mana kamu menyembunyikannya? Apakah Anda benar-benar akan menyitanya? Anda tidak bisa melakukan itu sangat penting bagi saya. Faktanya, Xiao Ruofei sudah sangat gembira. Setelah dia memastikan bahwa Qin Xiaoyu sengaja menggunakan belati itu untuk mempermalukannya, dia tidak bermaksud melepaskan Qin Xiaoyu. Oleh karena itu, ketika Qin Xiaoyu sedang membicarakan kasus Zhao He dengan petugas polisi, dia segera menarik belati di telapak tangan Zhao He kembali ke ruang petaruh. Dia berdiri kurang dari 3 meter dari Zhao He. Dengan konsentrasi Xiao Ruofei, dia bisa dengan mudah mengambil belati dari jarak sejauh itu. Xiao Ruofei berdiri tepat di belakang Zhao He. Ada 2 petugas polisi di belakangnya, tetapi mereka membelakangi Zhao He saat mereka membicarakan kasus ini. Tidak ada yang melihat belati militer ditarik dari tangan Zhao He. Kemudian, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menarik belati ke arah Xiao Ruofei dan menghilang ke telapak tangan Xiao Ruofei. Qin Xiaoyu memandang Xiao Ruofei dengan dingin dan berkata, apakah ini ada artinya? Xiao Ruofei tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi bersalah, apa maksudmu? Jangan bilang kamu mengira aku mengambil belati itu? Bukan begitu? Qin Xiaoyu mencibir dan membalas. Omong kosong, aku berada beberapa meter darinya. Xiao Ruofei berkata dengan marah, lagi pula, aku bersama rekan-rekanmu. Anda bisa bertanya kepada mereka. Apakah aku pindah atau tidak? Mungkin kemampuan akting Xiao Ruofei terlalu bagus, tapi Qin Xiaoyu tidak begitu yakin. Namun, sepertinya dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ulah Xiao Ruofei. Qin Xiaoyu mengalihkan pandangannya ke Zhao Dia dan bertanya dengan dingin, apakah dia baru saja datang ke sisimu? Wajah Zhao Dia pucat karena kehilangan banyak darah. Dia memandang Xiao Ruofei dengan ragu dan berkata, saya tidak melihat dengan jelas. Padahal, dia tahu betul bahwa ketika belati itu tiba-tiba dicabut, tanpa sadar dia berteriak. Namun, hanya butuh 1 atau 2 detik sebelum dia berbalik dan melihat Xiao Ruofei berdiri di tempat yang sama. Dia juga cukup jauh darinya. Secara teori, itu bukan Xiao Ruofei. Namun, polisi juga jauh darinya. Jika bukan Xiao Ruofei, siapa yang akan bosan? Qin Xiaoyu menatap Zhao Dia dengan ketidakpuasan, lalu menatap bawahannya dan bertanya, San Hao, kamu yang paling dekat dengan Xiao Ruofei. Apakah kamu melihat sesuatu? San Hao ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap berkata, Kapten Qin, dia tidak bergerak. Dia berdiri di tempat yang sama. Alis Qin Xiaoyu berkerut dan dia bertanya, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak melihat dengan jelas. Tubuh San Hao sedikit gemetar dan dia menghindari tatapan Qin Xiaoyu.
Dia langsung berkata tanpa prinsip apapun, saya tidak terlalu yakin. Dapat dilihat bahwa meskipun Qin Xiaoyu masih muda, dia memiliki banyak kekuasaan di kepolisian. Tidak, dia memiliki banyak prestise. Xia Ruofei segera memprotes, petugas Qin. Apa artinya ini? Petugas polisi ini dengan jelas bersaksi kepada saya, Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang. Qin Xiaoyu mengangkat dagunya dan menatap Xia Ruofei, kalau begitu beritahu aku kemana perginya belati itu. Jangan bilang kalau dia bisa menumbuhkan sayap dan terbang. Kamu bertanya padaku, tapi siapa yang harus aku tanyakan? Xia Ruofei berkata dengan sedih, seharusnya aku yang bertanya padamu. Ada begitu banyak petugas polisi di sini, dan sebilah belati benar-benar hilang di bawah mata Anda. Tahukah Anda betapa pentingnya hal itu bagi saya? Sekarang setelah saya kehilangannya, siapa yang akan saya cari sebagai kompensasinya? Qin Xiaoyu sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya dan wajahnya memerah. Dia datang ke kota Sanshan dengan pendidikan tingkat tinggi dan halo kementerian. Segalanya baik-baik saja, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Xia Ruofei berkali-kali. Dia sangat marah. Para petugas polisi saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh. Pemuda di depannya adalah orang pertama yang berani berbicara dengan Kapten Qin dengan cara ini. Kapten Qin juga tampaknya telah kehilangan ketenangan dan rasionalitasnya seperti biasanya. Seolah-olah emosinya mudah dikendalikan oleh Xia Ruofei dan dia terus-menerus kehilangan kendali. Anda secara ilegal memiliki pisau yang dikendalikan. Seharusnya disita. Qin Xiaoyu memutarbalikkan logika. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu, kamu tidak melakukannya. Oh iya. Apakah kamu ingin menggeledah tubuhku? Anda bahkan tidak mempercayai bawahan Anda sendiri. Mengapa kamu tidak mencarinya sendiri saja? Xia Ruofei membuka tangannya dan tampak seperti berada di bawah belas kasihannya. Pipi Qin Xiaoyu memerah dan dia menunduk, Ho Ligan. Dia, seorang perawan, akan menggeledah tubuhnya. Qin Xiaoyu merasa malu dan marah memikirkan tangan halus itu menyentuh tubuhnya. Polisi menahan tawa mereka. Mereka semua mengira Qin Xiaoyu dan Xia Ruofei sedang mengamuk. Daripada mengatakan bahwa mereka sedang bertengkar, itu lebih seperti menggoda. Namun, karena dia berani menggoda Kapten Qin, kekaguman polisi terhadap Xia Ruofei tidak ada habisnya seperti sungai yang bergelombang. Adapun hilangnya belati secara tiba-tiba, meski sedikit aneh, namun polisi tidak mempedulikannya. Beberapa tahun yang lalu, orang-orang memiliki banyak senapan angin dan bahkan senapan di rumah mereka, belum lagi belati ini. Bab 473, Belati Militer yang Hilang Bagian 3. Dikatakan bahwa uang palsu, Strider 888 dapat dibeli sesuka hati tujuan Tao Bao. Beberapa penggemar asing bahkan membeli produk palsu untuk pengujian, dengan tujuan mengkritik produk Tiongkok yang palsu dan inferior. Namun, hasilnya mengejutkan, yang palsu sebenarnya kualitasnya lebih baik dari yang asli. Dalam semua jenis tes ekstrim yang merusak, yang bertahan palsu sampai akhir. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memikirkan belati militer. Tentu saja, bahkan Sanhao tidak dapat memastikan apakah Xia Ruofei benar-benar telah mengambil belati dari bawah mata mereka. Bagaimanapun, mereka telah membicarakan kasus ini dengan penuh semangat dan tidak memperhatikan Xia Ruofei. Saat Xia Ruofei dan Qin Xiaoyu sedang berjaga, ambulans akhirnya tiba. Polisi menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Meski menarik untuk menonton pertunjukannya, bagaimana jika Kapten Qin melampiaskan amarahnya kepada mereka setelah kejadian tersebut? Keberangkatan Kapten Qin sangat menakutkan. Petugas polisi tertua, Song Dajun, maju ke depan dan berkata, Kapten Qin, ayo kirim tersangka ke rumah sakit dulu. Malam yang panjang mungkin membawa lebih banyak masalah. Qin Xiaoyu tentu saja tahu apa yang lebih penting. Dia menyoroti Xia Ruofei dan berkata, kamu beruntung. Aku akan melepaskanmu hari ini, tapi aku pasti akan membawamu ke pengadilan lain kali. Rilis debut bab ini terjadi di NOVLB1N, Xia Ruofei tertawa dan berkata, sepertinya petugas Qin masih tidak percaya padaku. Untuk membuktikan saya tidak bersalah, saya pikir kita harus menggeledahnya. Anda sebaiknya mencari secara menyeluruh. Setelah berbicara, Xia Ruofei memberi isyarat untuk melepas pakaiannya. Qin Xiaoyu berteriak, wajahnya menjadi pucat saat dia buru-buru berbalik dan berjalan keluar gang. Xia Ruofei berteriak dari belakangnya, petugas Qin, saya membantu Anda menangkap penjahat kelas A yang dicari.
Pasti ada ketidakseimbangannya, kan? Jangan lupa beritahu saya jika Anda sudah mendapatkannya. Qin Xiaoyu sangat marah sehingga dia ingin mundur dan memukuli Xia Ruofei, tetapi dia menahan dan berjalan keluar gang tanpa menoleh ke belakang dan masuk ke mobil polisi. Polisi diam-diam mengacungkan jempol pada Xia Ruofei dan kemudian mengarahkan staf medis untuk membawa Xiaohi ke ambulans di luar gang dengan tandu. Xia Ruofei melihat ke arah polisi yang pergi dengan membawa rampasan dan menghela nafas. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi petunjukku telah terputus sama sekali. Sebelum Xia Ruofei bisa mengungkapkan pengakuan dari Xiaohi, Qin Xiaoyu muncul bersama anak buahnya. Sekarang dia telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan keluarga, dia pasti akan dijaga ketat oleh polisi. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun dari Xiaohi tentang siapa yang mengejarnya. Xia Ruofei menenangkan tanpa daya dan meninggalkan geng terpencil. Dia masuk ke truk pikapnya dan melanjutkan perjalanan ke pasar giok di kota. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli siapa yang ingin membunuhnya, kecuali pihak lain berhenti, mereka pasti akan menyerahkan diri. Untuk saat ini, dia akan fokus pada urusannya sendiri dan menunggu pihak lain datang ke rumahnya. Dari fakta bahwa pihak lain telah mengirimkan seorang desperado seperti Xiaohi, dan bahwa Xiaohi tidak menyembunyikan niat membunuh sama sekali, dan telah menyerangnya dengan kejam tanpa mengungkapkan ucapan pun, dapat dilihat bahwa pihak lain telah datang bersama. Tujuannya untuk melumpuhkannya atau bahkan menghilangkan nyawanya. Maka, itu akan menjadi situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Xia Ruofei mengatupkan giginya dan beringsut pada dirinya sendiri. Aku tidak peduli kamu siapa, tapi begitu aku menemukanmu, aku pasti akan membunuhmu. Karena dia menginginkan nyawa seseorang, dia harus bersiap dibunuh oleh orang lain. Bab 474, Strategi Bundaran. Xia Ruofei pergi ke pasar batu giok terbesar di kota Sanshan dan mulai memilih daging kambing terbaik, batu giok putih gemuk yang ia butuhkan dari sejumlah besar bahan giok yang dicampur dengan baik dan buruk, dan sulit untuk membedakan apakah itu asli atau tidak. Palsu. Qin Xiaoyu membawa beberapa bawahannya untuk mengantar Xiao Dia ke rumah sakit. Dia meninggalkan semua bawahannya di rumah sakit untuk menjaga Xiao Dia dan memanggil beberapa petugas polisi khusus untuk bala bantuan. Kemudian, dia langsung menghubungi Kepala Biro Keamanan Umum untuk melaporkan masalah besar seperti penangkapan penjahat kelas A yang dicari dari Kementerian Keamanan Umum. Zhao Zizi. Setelah mendengarkan laporan Qin Xiaoyu, Kepala Biro Keamanan Publik, Chen Bo, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kredensial dan bertanya, apakah identitasnya sudah berfungsi. Qin Xiaoyu berdiri tegak di depan meja Chen Bo dan berkata, ya, benar. Kami memverifikasi identitasnya melalui pencocokan sidik jari. Akurasinya sangat tinggi, jadi tidak mungkin kami salah. Chen Bo menampar pahanya dengan gembira dan berkata, baiklah. Qin kecil, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Chen Bo memiliki kesan mendalam terhadap Zhao Zizi, buronan penjahat 5 tahun lalu. Ketika Qin Xiaoyu menyebutkannya tadi, gambaran pesanan buronan beberapa tahun yang lalu tiba-tiba muncul di pikiran. Ini bukan hanya karena Zhao Zizi telah melakukan kasus pemusnahan keluarga yang mengejutkan seluruh negeri, tetapi juga karena ada alasan yang lebih penting. Saat itu, beberapa petunjuk menunjukkan kemungkinan Zhao Zizi telah melarikan diri ke Provinsi Tenggara. Saat itu, Chen Bo yang masih menjabat wakil kepala biro secara langsung memimpin polisi ke bandara, dermaga, stasiun, dan hostel-hotel perkotaan untuk melakukan penggeledahan karpet. Meskipun mereka tidak dapat menemukan Zhao Zizi pada akhirnya, Chen Bo memiliki kesan mendalam tentang kejahatan yang dicari ini. Chen Bo segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, Xiao Qin. Ayo pergi dan temui Zhao Zizi ini. Saya benar-benar ingin bertanya kepadanya apakah dia melarikan diri ke Provinsi Tenggara setelah melakukan kejahatan tersebut. Saya harus begadang beberapa malam untuk menangkapnya. Ekspresi Qin Xiaoyu sedikit lamban saat dia berkata, Ketua, dia masih di rumah sakit. Saya khawatir dia tidak akan bisa diinterogasi untuk sementara waktu. Chen Bo terdiam dan berkata, apa yang terjadi? Apakah cedera itu diderita selama penangkapan? Apakah dia menolak dengan sangat keras? Apakah orang-orang kita baik-baik saja? Orang-orang kami baik-baik saja. Qin Xiaoyu dengan cepat menjawab. Ketua, sebenarnya, ketika kami tiba di tempat kejadian, Zhao Zizi sudah ditundukkan oleh
Pejalan kaki. Karena kami menemukan Zhao Sisi membawa senjata, kami segera melakukan pemeriksaan identitas padanya. Kami tidak menyangka akan mendapat ikan besar. Qin Xiaoyu tidak tahu bagaimana menggambarkan Xia Ruofei dan hanya bisa dengan canggung memanggilnya, pejalan kaki. Chen Bo juga merasa sedikit terkejut. Dia kemudian tersenyum dan duduk kembali di kursinya, berkata, Qin kecil, keberuntunganmu sangat bagus. Dia bahkan bisa menangkap penjahat buronan kelas A seperti ini. Saat itu, aku sangat khawatir menangkap Zhao Sisi ini hingga rambutku hampir memutih. Pada akhirnya, saya tetap tidak bisa menangkapnya. Sungguh menyebalkan membandingkan orang. Chen Bo sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia juga bercanda dengan Qin Xiaoyu. Ketua, ini adalah kontribusi biro untuk menangkap Zhao Sisi, bukan kontribusi saya sendiri, kata Qin Xiaoyu. Chen Bo tersenyum dan mengangguk. Saya akan segera melaporkan hal ini ke kepala dan meminta jasa Anda. Oh benar. Chen Bo berpikir sejenak dan berkata, saya ingat kementerian memiliki hadiah bagi mereka yang telah memberikan layanan berjasa dalam menangkap Zhao Sisi. Kalau tidak salah, seharusnya 100.000 yuan. Hubungi orang yang membantu kami menaklukkan Zhao Sisi. Kami akan mendapatkan bonusnya dalam 2 hari. Ah! Qin Xiaoyu tertegun sejenak dan berkata, Ketua, bukankah kita harus menunggu hadiahnya dialokasikan oleh kementerian? Tidak perlu terburu-buru. Chen Bo tertawa dan berkata, kamu harus menyerang selagi setrika masih panas. 100.000 yuan itu tidak banyak, kita bayar saja dulu, Kementerian Keuangan pasti akan mengalokasikannya. Bagaimana dengan ini, Anda menghubungi orang itu terlebih dahulu, dan saya akan mengatur seseorang untuk melakukan interogasi awal terhadap Zhao Sisi. Setelah situasi dipastikan, kami akan mengadakan konferensi pers besok atau lusa untuk mengumumkan kepada publik bahwa Zhao Sisi telah ditangkap, dan pada saat yang sama, kami juga akan memberikan bonus kepada orang yang antusias tersebut. Oh baiklah. Meskipun Qin Xiaoyu sedikit enggan, dia hanya bisa melaksanakan perintah kepala biro. Keluar dari kantor Chen Bo, Qin Xiaoyu mengerutkan kening dan mendesak Chen Bo memintanya menghubungi Xia Ruofei, tetapi dia tidak memiliki nomor telepon Xia Ruofei. Dia tidak mungkin lari ke perkebunan bunga persik lagi. Qin Xiaoyu mengerutkan kening membayangkan dia akan memberitahu Xia Ruofei tentang hadiahnya. Siapa yang tahu betapa arogannya pria itu ketika saatnya tiba? Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia sombong, kata Qin Xiaoyu dalam hatinya. Namun, dia harus melaksanakan perintah Chen Bo. Qin Xiaoyu duduk di kantornya dan berpikir sejenak, dan akhirnya memikirkan kompromi. Di Universitas Sanshan, Lu Yu dan Jiang Yu membawa buku mereka dan berjalan keluar dari gedung asrama, bersiap pergi ke ruang kelas untuk mengikuti kelas. Saat ini, ponsel Lu Yu berdering. Dia memegang bukunya di satu tangan dan mengeluarkan ponselnya dengan tangan lainnya. Dia melihatnya, lalu mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, Sister Xiaoyu, apa yang membawamu ke sini hari ini? Bukankah kalian begitu sibuk akhir-akhir ini? Aku ingin meminta bantuanmu, kata Qin Xiaoyu. Anda seharusnya memiliki nomor telepon Xia Ruofei, kan? Lu Yu melirik Jiang Yu di tempatnya dengan tidak wajar. Meskipun volume teleponnya sangat pelan dan Jiang Yu tidak mungkin mendengar kata-kata Qin Xiaoyu dari ujung sana, Lu Yu masih merasa sedikit bersalah. Bab 475, Strategi Memutar. Ada? Apa masalahnya? Lu kamu berkata. Bantu saya meneleponnya dan memberitahu dia bahwa Biro Keamanan Umum punya bonus untuknya. Katakan padanya untuk menghubungi Departemen Publisitas di biro kami. Qin Xiaoyu berkata, saya akan mengirimkan nomor kontaknya nanti. Qin Xiaoyu tidak ingin menghubungi Xia Ruofei secara langsung, jadi dia berpikir untuk jalan memutar. Dia berpikir untuk memberitahu Departemen Publisitas tentang masalah ini nanti. Bagaimanapun, mereka juga bertanggung jawab atas bonus dan konferensi pers yang diperintahkan Chen Bo. Ketika Xia Ruofei menghubungi mereka secara langsung, dia tidak perlu melihat ekspresi sombong Xia Ruofei. Namun, rasa penasaran Lu Yu bertambah setelah mendengar kata-kata Qin Xiaoyu. Dia mengambil beberapa langkah ke samping dan bertanya dengan suara rendah, bonus? Saudari Xiaoyu, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba menerima bonus? Tidak apa-apa. Dia kebetulan membantu kita menangkap buronan, dan ketidakseimbangannya adalah ketidakseimbangan atas penangkapan tersangka, kata Qin Xiaoyu ringan.
Luyu sangat tertarik dan berkata, "Saudari Xiaoyu, ceritakan padaku secara detail. Mengapa orang itu begitu pandai menimbulkan masalah? Pemilik peternakan baik-baik saja, tapi dia pergi menangkap buronan Anda? Bukankah dia mencoba mencuri pekerjaanmu?" Luyu telah menyentuh bagian yang sakit dan Qin Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Kamu bisa bertanya sendiri tentang situasi spesifiknya. Dia pasti akan marah dengan sangat antusias, dan dia bahkan ingin menjadikan dirinya seorang Superman yang mengenakan pakaian dalam di luar. Yo Uyo, ini masalah kecil. Anda tidak akan menolak untuk membantu, bukan?" Luyu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Anda dapat mengandalkan saya. Anda ingin dia menghubungi departemen publisitas Anda, bukan? Kirimkan saja nomor Anda dan jangan khawatir tentang hal lain." "Terima kasih." Qin Xiaoyu berkata, lalu dia sedikit khawatir dan mengingatkan, "Katakan dia untuk menghubungi saya sesegera mungkin. Paling lambat besok, kamu tidak akan bisa menunggu sampai kamu terlambat." "Aku tahu." Lu kamu berkata. Dia hanya khawatir dia tidak punya alasan untuk menghubungi Xia Ruofei. Misi yang diberikan Qin Xiaoyu tetap seperti yang diinginkannya. Setelah menutup telepon, Luyu berpikir sejenak dan berjalan ke arah Jiang Yu. "Yue, ada sesuatu yang mendesak yang harus aku urus. Tolong saya bantu minta potongan." Luyu tidak menatap mata Jiang Yu. Meskipun Jiang Yu tidak bersama Xia Ruofei dan dia hanya memiliki perasaan yang samar-samar, dia selalu merasa bersalah di depan Jiang Yu. Kamu, apa yang mendesak?" Jiang Yu bertanya, tidak memahami masalahnya. "Tidak bisakah kamu pergi setelah kelas? Jika kamu bisa menundanya sampai kelas selesai, maka itu bukan masalah yang mendesak." Luyu berkata sambil menghindarinya. "Tapi, Guru Li sangat ketat di kelas ini." Jiang Yu berkata dengan cemas, dia memperhatikan setiap kelas dan, "Jika kamu mengambil cuti setelah kamu pergi, bukankah kamu akan bertindak terlebih dahulu dan melapor kemudian? Ini pasti tidak akan berhasil." "Oh ya. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Kelas ini adalah kelas Guru Li," kata Luyu. Jiang Yu menghela nafas lega. Dia mengira Luyu telah berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi ke kelas. Tanpa diduga, mata Luyu melirik ke sekeliling, dan dia berkata sambil tersenyum, Yue, kalau begitu aku akan memberimu tugas mulia untuk meminta izin." Setelah dia selesai berbicara, Luyu mendekat ke telinga Jiang Yu dan terkekeh, "Saya mendengar bahwa instruktur Li ini mengajakmu makan beberapa waktu yang lalu. Jika Anda menggunakan sedikit jebakan madu, Anda pasti bisa menyelesaikan masalah kecil seperti mengambil cuti. Aku menaruh harapan besar padamu." Jiang Yu tercengang. Luyu sudah berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Luyu berjalan beberapa langkah dan kembali. Dia memasukkan buku di tangannya ke dalam pelukan Jiang Yu dan berkata, "Yue, bantu aku sampai akhir. Setelah kelas selesai, bantu aku membawa bukuku kembali ke asrama." "Terima kasih. Aku akan membawakanmu makanan enak." Setelah mengatakan itu, Luyu segera pergi, meninggalkan Jiang Yu dengan ekspresi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Memikirkan harus membantu Luyu mengajukan cuti dari dosen Li itu, wajah Jiang Yu menjadi semakin pahit. Dia tidak melihat ekspresi konflik di mata Luyu ketika dia membelakanginya. Hati Luyu selalu bimbang ketika menyangkut masalah yang berkaitan dengan Xia Ruofei. Jelas sekali dia tidak memikirkan bagaimana cara memberitahu Jiang Yu. Luyu menggelengkan kepalanya sambil mengejek diri sendiri. Sebenarnya, dia dan Jiang Yu berada di situasi yang sama. Xia Ruofei sudah memiliki pacar yang tinggi, cantik, dan kaya. Apalagi keduanya cukup saling jatuh cinta. Apa gunanya berpikir terlalu banyak? Dengan sangat cepat, Luyu membuang pikiran-pikiran yang mengganggu ini ke dalam pikirannya. Dia menemukan BMW Mini miliknya yang diparkir di tempat parkir terdekat. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xia Ruofei dengan sedikit antisipasi. Xia Ruofei berada di pasar giok. Dia telah mengunjungi banyak toko dan terpesona oleh kualitas giok tersebut. Namun, dia kecewa karena tidak ada domba berkualitas tinggi giok putih gemuk tanpa kotoran. Ketika dia menerima telepon Luyu, Xia Ruofei hendak kembali ke rumah. Dia tidak memiliki banyak harapan dan hanya bisa meminta bantuan perhiasan Heng Feng jika itu benar-benar tidak berhasil. Melihat bahwa itu adalah Luyu, Xia Ruofei segera mengangkat teleponnya. "Lu kamu, ada apa?" kata Xia Ruofei.
Tidak bisakah aku menemukanmu tanpa alasan? Luyu bertanya hampir tanpa sadar. Tentu saja tidak. Xiao Ruofei tertawa dan berkata, Nona Lu, suatu kehormatan bagi saya Anda menelepon saya. Bab 476, Strategi Memutar Bagian 2. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Ruofei hanya menggodanya, Luyu masih merasa senang dengan hal itu. Dia tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, bukankah kamu bilang kamu akan mentraktirku makan sendirian? Sudah berhari-hari dan kamu masih belum menghubungiku. Bukankah kamu terlalu tidak jujur? Xiao Ruofei tercengang. Dia melihat perhiasannya dan berkata sambil tersenyum pahit, Nona Lu, ini belum waktunya makan, bukan? Jangan bilang kamu belum makan. Sudah jam berapa sekarang? Bagaimana mungkin kamu tidak makan? Luyu berkata dalam suasana hati yang buruk, aku mencarimu untuk hal lain. Kamu ada di mana? Sepertinya di dekat sini cukup berisik. Oh, aku di Pasar Giok. Xiao Ruofei berkata dengan santai, sudah kubilang jangan datang ke sini tanpa alasan. Apa masalahnya? Kita akan bicara saat kita bertemu. Aku datang kemari sekarang. Luyu berkata. Kemudian, dia menutup telepon. Sebenarnya, masalah Qin Xiaoyu bisa dijelaskan dalam beberapa kalimat melalui telepon, tapi Luyu tidak melakukannya. Terutama ketika dia tahu bahwa Xiao Ruofei juga ada di kota, dia memutuskan untuk menemuinya tanpa ragu-ragu. Xiao Ruofei bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Nona Lu kali ini. Namun, tidak baik baginya untuk menelepon kembali dan bertanya. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dilihat di Pasar Giok ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali dan menunggu Luyu di pintu masuk. Setelah sekitar 10 menit, dia melihat BMW Mini milik Luyu. Xiao Ruofei melambai pada Luyu. Sebenarnya, Luyu sudah melihat Xiao Ruofei dari jauh. Jantungnya mulai berpacu dengan keinginan melawannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia perlahan memarkir mobil di samping Xiao Ruofei. Xiao Ruofei membuka pintu mobil dan duduk di dalam. Dia tersenyum dan bertanya, apa yang terburu-buru? Itu hal yang bagus. Luyu berkata, aku dengar kamu membantu Biro Keamanan Umum menangkap buronan? Xiao Ruofei terkejut dan berkata, Anda benar-benar dapatkan informasi. Anda akan mengetahui 1 atau 2 jam yang lalu. Luyu mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, saya punya informasi orang dalam. Xiao Ruofei tidak bisa menahan tawanya. Qin Xiaoyu puaskan. Berbicara. Mengapa dia datang dalam lingkaran besar untuk mencariku? Jangan bilang kamu memberiku bonus. Luyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia berbalik untuk melihat Xiao Ruofei dan berkata, bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Kali ini giliran Xiao Ruofei yang terkejut. Dia berkata, mereka benar-benar memberi saya bonus. Apa-apaan? Kapan Biro Keamanan Umum menjadi begitu efisien? Dalam keadaan normal, mereka selalu menjadi orang terakhir yang tiba di lokasi. Ini tidak seburuk yang kamu katakan. Luyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Xiao Ruofei dan berkata, Sister Xiaoyu tidak memiliki informasi kontakmu, jadi dia memintaku untuk sinkronisasi agar menghubungi Departemen Publisitas Biro Umum Keamanan besok. Mereka akan mengatur agar Anda menerima penghargaan tersebut. Oh baiklah. Luyu kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Ruofei, apakah kamu benar-benar membantu mereka menangkap buronan itu? Beritahu saya. Biro Keamanan Umum telah memberikan hadiah, jadi buronan ini pasti tidak mudah, kan? Itu benar. Xiao Ruofei segera mengarang cerita. Saat saya berjalan di jalan hari ini, saya tahu bahwa pria itu bukanlah orang yang baik. Saya pikir kita adalah warga negara yang baik. Itu juga tugas saya untuk menjaga jam sostek, bukan? Jadi saya ikuti untuk melihat apa yang terjadi. Saya tidak menyangka kalau buronan itu justru menjadi curiga dan kembali menyerangku. Hehe. Kamu tahu betapa baiknya aku. Saya memukulnya tanpa usaha apapun dan memukulinya sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah itu, adikmu Xiaoyu muncul. Setelah beberapa penyelidikan, saya menemukan bahwa orang ini bukanlah orang baik. Dia sebenarnya adalah penjahat yang dicari. Petugas polisi sangat berterima kasih. Kamu bahkan tidak melepaskan. Saat Luyu mendengarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan tertawa. Dia tahu bahwa Xiao Ruofei hanya mengatakan omong kosong. Situasi sebenarnya tidak akan terlalu dilebih-lebihkan.
Namun, dia tidak menyangka bahwa proses Xiao Fei memimpin Shaohi bahkan lebih besar-besarkan daripada yang dia gambarkan. Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar telah dilumpuhkan oleh Shaohi. Namun, dia akan mendengarkan apapun yang dikatakan Xiao Fei. Bagaimanapun, selama dia mendengarkan Xiao Fei, dia akan merasa bahagia. Oh benar, apa yang kamu lakukan di pasar giok? Lu Yu bertanya. Bab 477, satu syarat. Oh, saya ingin membeli sebagian batu giok putih, domba batu giok putih gemuk, kata Xiao Fei. Domba giok putih gemuk? Ekspresi Lu Yu agak aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Xiao Fei mengangguk dan berkata, ya, dan itu adalah domba dengan kualitas terbaik, giok putih gemuk tanpa kotoran apapun. Bab ini awalnya menyebar melalui N0V3L_BI, J, N, kamu tidak bisa memecahkan masalah di tempat seperti ini, kata Lu Yu sambil terkekeh. Jika kamu sangat beruntung, kamu pasti tidak akan bisa membayar. Jika Anda muncul, kemungkinan besar Anda telah ditipu. Xiao Fei menjawab dengan muram, ya. Saya sudah berenang selama setengah hari dan tidak menemukan apapun. Lu Yu melirik Xiao Fei dan bertanya, apakah kamu memerlukan bantuan? Kamu bisa membantuku mengonfirmasi? Xiao Fei dengan cepat bertanya. Bibir Lu Yu sedikit melengkung dan dia berkata, saya bisa mencobanya. Apakah Anda memiliki persyaratan untuk ukuran J? Xiao Fei segera berkata, diameternya tidak boleh kurang dari 10 cm, dan ketebalannya harus lebih dari 1 cm. Namun, kualitasnya harus melewati standar, dan tidak boleh ada kotoran. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Fei memandang Lu Yu dengan harapan yang aman. Jika Lu Anda bisa membantu membeli giok yang dia butuhkan, maka dia tidak perlu merepotkan keluarga MA. Tunggu sebentar. Xiao Fei memikirkan keluarga MA dan menyadari sesuatu. Bukankah MA Ziming Lu Yu dari Wanwan adalah pamannya? Dia berkata bahwa dia bisa memikirkan cara. Mungkinkah dia akan mencari MA Ziming dan Tian Huixin? Bagaimanapun, grup Heng Feng memulai bisnis perhiasan dan memiliki banyak saluran untuk mendapatkan giok terbaik. Jika mereka masih membutuhkan bantuan keluarga MA setelah berputar-putar dalam lingkaran besar, Xiao Fei tidak bisa menahan keraguan. Dia tidak bisa bertanya, Lu Yu, kamu. Melalui saluran apa kamu berencana membeli J? Lu Yu terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana kamu akan berterima kasih padaku jika aku mengajakmu ke hal ini? Xiao Fei dengan sengaja menyarankan dan berkata, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa menebak bahwa kamu pasti akan meminta bantuan bibimu, kan? Lu Yu berkata, aku tidak serendah itu. Apa maksudnya meminta bantuan bibiku? Selain itu, jika Anda ingin menginstalnya, tidak bisakah Anda menginstalnya sendiri? Mengapa kamu mencoba keuntungan di pasar giok ini? Sebenarnya Lu Yu sangat pintar. Dia berasumsi dan tahu bahwa Xiao Fei pasti tidak ingin merepotkan keluarga MA lagi dan lagi. Itu sebabnya dia datang ke sini untuk mencoba keuntungannya. Meskipun keluarga MA berhutang budi pada Xiao Fei, Xiao Fei tidak ingin memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia memaksa mereka untuk membalas budi. Tentu saja, jika dia tidak bisa memikirkan cara, dia pasti akan pergi ke keluarga MA untuk membantunya membelinya. Bagaimanapun, boneka spiritual itu sangat penting baginya. Mendengar perkataan Lu Yu, Xiao Fei sedikit terkejut. Dia berkata, kamu cukup pintar. Anda bahkan bisa memikirkan ini. Bagus. Mata Lu Yu tersenyum. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menunjukkan ekspresi puas diri. Dibandingkan pertama kali mereka bertemu, Lu Yu tidak lagi memiliki keangkuhan seperti putri surga yang bangga ketika dia menghadapi Xiao Fei. Dia juga tidak lagi memiliki rasa dingin yang membuat orang berada dalam jarak yang dekat. Dia memiliki lebih banyak aura manusia di sekelilingnya, dan kesan Xiao Fei terhadapnya langsung berbeda. Bagaimanapun, itu jauh lebih enak dipandang daripada sebelumnya. Lu Yu tersenyum dan berkata, serahkan ini padaku. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tapi, bagaimana caramu berterima kasih padaku? Kamu bisa menyatakan kondisimu. Xiao Fei berkata dengan sigap, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? CK. Bukan hal baru. Lu Yu cemberut dan berkata, lagi pula, kamu masih berhutang makan padaku. Kalau begitu, beritahu aku.
Bagaimana kamu ingin aku mengucapkan terima kasih? Xiao Wofei bertanya sambil tersenyum. Luyu benar-benar memiringkan kepalanya dan memikirkannya dengan serius untuk beberapa saat. Kemudian dia berkata, saya tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Bagaimana kalau kamu berhutang syarat padaku? Ketika aku sudah memikirkannya, bagaimana kalau kamu membantuku melakukan sesuatu? Tidak masalah. Xiao Wofei setuju tanpa berpikir dua kali. Ini bukan hari pertama dia mengenal Luyu. Dia masih mempercayai karakter Luyu. Meskipun gadis ini dulunya sedikit sombong dan memiliki temperamen yang aneh, pada dasarnya dia bukanlah orang jahat. Sekarang setelah hubungan mereka benar-benar mereda, dia pasti tidak akan dengan sengaja mengajukan kondisi sulit untuk mempersulitnya. Melihat Xiao Wofei setuju, Luyu tersenyum bahagia dan berkata, setuju. Saya akan membantu Anda menemukan Jade sekarang, Anda dapat kembali dan menunggu kabar saya. Kalau begitu aku serahkan padamu, kata Xiao Wofei. Xiao Wofei turun dari mobil. Luyu tersenyum dan melambai padanya, lalu pergi dari pasar giok. Xiao Wofei juga menemukan truk pikapnya dan kembali ke pertanian Taoyuan. Dia diikuti tanpa alasan hari ini. Xiao Wofei masih sedikit khawatir. Meskipun Lei Hu dan yang lainnya memiliki kualitas militer terbaik, dia tetap harus kembali untuk mengambil alih. Luyu berkendara ke arah Universitas Sanshan. Musik ceria diputar di dalam mobil. Dan dia memiliki senyum bahagia di wajahnya saat dia bersenandung lembut mengikuti musik tersebut. Melihat Xiao Wofei, terutama ketika dia secara pribadi berjanji untuk berhutang syarat pertama padanya, suasana hati Luyu secerah matahari. Kemacetan di jalan tidak mempengaruhi suasana hatinya. Setelah BMW Mini masuk Universitas Sanshan, Luyu langsung berkendara ke villa Profesor Tian. Meskipun Tian Huilan adalah pemimpin Komite Partai Provinsi dan memiliki sebuah villa di distrik Komite Partai Provinsi, Luyu menghabiskan sebagian besar waktunya di asrama atau di rumah Profesor Tian. Dia kehilangan ayahnya di usia yang sangat muda, dan ibunya, Tian Huilan, selalu sibuk dengan pekerjaan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya tinggal bersama kakeknya, dan Profesor Tian selalu menyediakan kamar untuknya. Bab 478, Satu Syarat Bagian 2. Luyu memarkir mobil dan masuk ke villa dengan langkah cepat. Profesor Tian sedang duduk di sofa di ruang tamu, membaca koran dengan kacamata baca. Dia mendongak ketika dia mendengar langkah kaki. Profesor Tian juga sedikit terkejut melihat Luyu. Dia bertanya, kamu, mengapa kamu kembali? Ini bukan akhir pekan, kan? Langkah kaki Luyu tidak berhenti. Dia berkata dengan suara yang manis, kakek, aku kembali untuk mengambil sesuatu dan kemudian aku akan pergi. Ketika dia selesai berbicara, dia sudah berlari menaiki tangga. Profesor Tian hanya bisa menenangkan dirinya sendiri. Gadis ini, kenapa dia terburu-buru? Luyu datang ke kamar kerjanya dan mulai mengobrak-abrik lemarinya. Tak lama kemudian, dia menemukan tas flanel merah di laci bagian bawah lemari. Dia membuka tas flanel dan mengeluarkan sebagian jade. Giok itu jernih dan putih, halus dan lembab. Itu sangat murni dan hampir tanpa cacat, seperti lemak domba yang baru saja dibelah. Kilaunya seperti minyak kental, dan juga seperti kulit halus wanita cantik, lembab dan bergerak. Tanpa diragukan lagi, ini adalah domba berkualitas tinggi giok putih gemuk. Rekaman giok itu berbentuk bulat, seukuran 2 telapak tangan orang dewasa, dan tebalnya sekitar 2 cm. Itu seperti sepotong giok, tapi itu adalah sebuah lingkaran, bukan cincin yang dibentuk oleh 2 lingkaran konsentris. Ada beberapa pola yang diukir pada giok tersebut, membuatnya terlihat sangat mulia dan misterius. Jari-jari seperti giok Luyu dengan lembut menyentuh permukaan batu giok putih, dan matanya menunjukkan sedikit kenangan. Ketika Luyu berusia sekitar 6 atau 7 tahun, ada suatu masa ketika dia sangat sakit dan sering mengalami mimpi buruk di malam hari. Saat itu, Tian Huixin yang baru saja menikah dengan keluarga MA Hong Kong, secara khusus mencari Master Feng Shui Huang yang terkenal di Hong Kong dan meminta jimat pelindung. Jimat pelindungnya adalah batu giok putih di tangan Luyu. Tentu saja, hanya keluarga MA di Hong Kong, yang memegang seluruh saham perhiasan Heng Feng, yang mampu menggunakan domba terbaik, giok putih gemuk dan menyewa pemahat terbaik untuk mengukirnya sesuai dengan permintaan Master Huang. Dikatakan bahwa batu giok putih ini telah direduksi.
Tuan Huang telah meminta agar pelindung jimat ini digantung di tempat tidur Luyu dan hanya bisa dilepas ketika dia berusia 18 tahun. Aneh sekali. Sejak Luyu menggantungkan batu giok putih ini di tempat tidurnya, tubuhnya terus angsur menjadi lebih baik, dan dia tidak lagi mengalami mimpi buruk di malam hari. Hanya ketika lulus SMA dan berusia 18 tahun barulah batu giok putih ini disimpan. Hari ini, ketika Xia Ruofei mengatakan bahwa dia membutuhkan domba berkualitas tinggi giok putih gemuk, Luyu langsung memikirkan jimat pelindung yang menemaninya tidur setiap hari selama 12 tahun terakhir. Luyu melihatnya, dan dia tentu saja merasa sedikit enggan. Namun, ini hanyalah sebuah pemikiran. Dia segera memasukkan batu giok putih ke dalam tas beludru merah, lalu berdiri dan meletakkan tas beludru merah ke dalam pelukannya. Pokoknya, aku sudah berumur 18 tahun. Tidak ada gunanya menyimpannya, Luyu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia mengambil domba giok putih gemuk, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia turun untuk menyapa Profesor Tian dan kemudian pergi-pergi ke pertanian Taoyuan. Xia Ruofei tentu saja tidak tahu bahwa bantuan Luyu sebenarnya adalah jimat pelindung yang sangat berarti baginya. Jika dia mengetahuinya, Xia Ruofei pasti tidak akan menerimanya. Dia baru saja kembali ke pertanian. Begitu mereka sampai di pintu, Xia Ruofei menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan bertanya, "Uzi, bagaimana peternakannya?" "Saudara Xia, semuanya normal." Lei Hu menyeringai dan berkata, "Saya sudah meminta Sui untuk menjaga kamera pengintai dan Hong Tao berjaga di dekatnya." Hong Tao pernah menjadi penembak jitu di Angkatan Darat, jadi kemampuan observasinya paling tajam. Dia juga pandai bersembunyi, jadi paling cocok baginya untuk menemukan titik tinggi di dekatnya dan menjaga pertanian. Sui dulunya bertanggung jawab atas komunikasi dan sebagainya, jadi Lei Hu membiarkan dia bertugas memantau gambar dari berbagai kamera, sementara Lei Hu secara pribadi menjaga pintu. Xia Ruofei mengangguk. "Semuanya bekerja keras selama 2 hari ke depan. Perkuat keamanan." "Jangan khawatir, Saudara Xia." Lei Hu berkata dengan percaya diri, pertaniannya tidak besar, dan ada kamera pengintai di mana-mana. "Kami berempat pasti tidak akan melakukan kesalahan apapun." Kemudian, Lei Hu dengan hati-hati bertanya, "Saudara Xia, apakah terjadi sesuatu?" Xia Ruofei tidak menyembunyikan apapun dari Lei Hu dan berkata langsung, "Ini bukan masalah besar. Ketika saya keluar hari ini, saya menemukan seseorang mengikuti saya. Ketika saya sampai di kota, seseorang menyerang saya. Saya tidak tahu apakah pihak lain akan menyerang pertanian tersebut. Lagi pula, tidak ada salahnya berhati-hati." "Sial!" Lei Hu berteriak. "Ada hal seperti itu?" "Saudara Xia, siapa pihak lainnya? Haruskah kita mengambil inisiatif menyerang?" Xia Ruofei cemberut dan berkata, "Saya baru saja menjatuhkannya dan tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Jadi sekarang, secara umum, musuh berada dalam kegelapan sementara kita berada di tempat terbuka. Semuanya, lebih waspada beberapa hari ini dan jangan biarkan siapapun memanfaatkan ini." "Dipahami," jawab Lei Hu. Tidak ada ketegangan di matanya. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan di matanya. Setelah datang ke perkebunan bunga persik, pekerjaan dan kehidupannya menjadi terlalu nyaman. Mantan prajurit hebat ini begitu malas hingga tulang mereka hampir berkarat. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa seseorang mungkin ingin merusak pertanian, Lei Hu seperti anak kecil yang telah melihat mainan favoritnya dan sangat ingin mencobanya. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, "Oh benar, Presiden Feng dan Pang Hao sedang keluar pada pertemuan seumur hidup. Masalah mudah muncul jika terlalu banyak orang di sekitar. Telepon Qin Xiaojun dan suruh dia waspada. Dia harus memastikan keselamatan Presiden Feng dan Pang Hao." Bab 479, satu syarat bagian 3. "Baiklah, Saudara Xia." Xia Ruofei terus mengemudi setelah memberikan instruksinya. Dia memarkir mobilnya di halaman villa Kempinski Hotel, suite mewah. Rumah itu berantakan. Perangkat teh mahal yang baru saja diganti kembali berubah menjadi tumpukan pecahan keramik di tanah. Mata Liang Haiming memerah, dan dia tampak galak. Tak jauh darinya, pria parubaya itu berdiri gemetar, bahkan tak berani bernapas. "Katakan padaku apa yang sedang terjadi." Liang Haiming memelototi pria parubaya itu dan bertanya dengan galak, "Mengapa Zhao He ada di kantor polisi?"
Pria paruh baya itu berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Liang, kami mengetahui dari kenalan kami di kantor polisi bahwa Zhao Dia ditangkap oleh polisi sore ini. Saya mendengar bahwa dia ditundukkan oleh seorang pejalan kaki. Jadi, kami menduga Zhao Dia melakukan kesalahan. Brengsek! Bagaimana dia bisa melewatkannya? Liang Haiming berteriak, Xia Ruofei memiliki tubuh yang kecil. Zhao Dia mungkin bisa membalikannya dengan satu tamparan? Apa yang sedang terjadi? Pria paruh baya itu memaksakan senyum dan berkata, Tuan Muda Liang, saya merasa bahwa kita mungkin meremehkan keterampilan Xia Ruofei. Jika saya tidak salah, angkatan darat yang dia layani selama bertahun-tahun seharusnya tidak sederhana. Liang Haiming mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, apakah ada cara untuk mengeluarkan Zhao He? Dalam beberapa tahun terakhir, Zhao He telah menjadi tangan kanan Liang Haiming. Zhao Dia cukup kuat, dan Liang Haiming tidak mau kehilangan orang yang cakap seperti ini. Tuan Muda Liang, polisi telah memverifikasi identitas asli Zhao He. Saya mendengar bahwa ada pasukan polisi bersenjata yang menjaga bangsal Zhao He. Biro Keamanan Publik menganggapnya serius. Pria parubaya itu berkata dengan malu. Mungkinkah Biro Keamanan Umum tidak dapat menemukan terobosan? Liang Haiming bertanya dengan cemberut, lalu melanjutkan, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, belanjakan saja sejumlah uang. Tuan Muda Liang, Provinsi Tenggara tidak berada di bawah pengaruh tradisional keluarga. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata, orang-orang yang bisa kita gunakan saat ini tidak berperingkat tinggi. Juga, saya mendengar bahwa setelah Biro Keamanan Umum menangkap Zhao He, mereka mulai melaporkannya ke atasan setelah memverifikasi identitasnya. Sekarang, mereka mungkin sudah melaporkannya ke departemen. Hampir tidak ada yang bisa kami lakukan. Liang Haiming adalah putra dari dua keluarga tersebut, dan dengan bantuan Jin Yuan, dia memang bisa memenangkan hati sekelompok orang, termasuk orang-orangnya di Biro Keamanan Umum. Namun, Zhao Dia adalah penjahat kelas A yang dicari di Kementerian Keamanan Publik, dan kasus yang dia lakukan telah menimbulkan dampak besar di negara tersebut. Merupakan pencapaian besar bagi para pemimpin Biro Keamanan Umum untuk menangkap tersangka pemusnahan keluarga yang begitu kejam, sehingga mereka segera melaporkannya. Jelas sekali, dibandingkan dengan uang, para pemimpin Biro Keamanan Umum lebih tertarik pada penghargaan dari pemimpin departemen dan topi kasa hitam asli. Ini adalah sifat manusia. Wajah Liang Haiming semakin gelap, tapi dia masih menahan amarahnya. Setelah beberapa lama, dia bertanya tanpa daya, apakah tidak ada jalan lain? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Liang Muda, selama masih ada secercah harapan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengeluarkan Zhao He. Tapi kali ini, kita benar-benar tidak punya cara lain. Liang Haiming melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak seharusnya dia katakan, kan? Liang Haiming bertanya lagi. Menurut informasi yang kami miliki, polisi menginterogasinya segera setelah dia menyelesaikan operasinya, kata pria paruh baya itu dengan cepat. Tetapi dia tidak mengatakan apapun selain bahwa dialah yang melakukan pembunuhan itu. Liang Haiming mengangguk dan berkata, pikirkan cara untuk menyampaikan pesan kepadanya, suruh dia menjaga mulutnya. Juga, katakan padanya bahwa selama dia tidak mengatakan apa-apa, aku akan membantu merawat anaknya. Baiklah, Tuan Muda Liang, pria parubaya itu segera menjawab. Liang Haiming mengulurkan tangan dan mengambil tumpukan dokumen di meja kopi. Halaman pertama adalah foto Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum cerah di foto. Liang Haiming menatap foto Xia Ruofei. Ekspresinya berubah jelek. Bab 480, mengembalikan hadiah. Liang Haiming membalik-balik beberapa halaman lalu membanting tumpukan dokumen di atas meja kopi. Dengan ekspresi gelap, dia menyembunyikan gigi dan berkata, aku ingin dia mati. Tuan Liang, ada banyak pertempuran yang terjadi di kota Sanshan saat ini. Jika ini tidak terkendali, pria parubaya itu berkata dengan cepat. Liang Haiming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata pria parubaya itu. Dia bertanya, Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu? Tubuh pria parubaya itu bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan suara gemetar, saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Tuan Muda Liang, yang saya maksud adalah, sejumlah barang akan tiba dalam 2 hari. Saya hanya khawatir jika ada pembunuhan, itu akan mempengaruhi kesepakatan kita.
Ekspresi Liang Haiming melembut, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang dari kemarahannya. Dia telah berada di kota Sanshan selama lebih dari 10 hari untuk menerima suku cadang mobil dari Jerman. Jika kesepakatan itu berjalan baik, ia akan memperoleh laba bersih setidaknya 20 juta. Setelah tarif tinggi dihapuskan, keuntungan yang didapat dari penyelundupan mobil berada di luar imajinasi orang awam. Liang Haiming tentu saja tidak akan menentang uang dan menimbulkan masalah saat ini. Dia merenung dalam waktu lama dengan wajah muram dan berkata, "Baiklah, aku akan membiarkan dia melompat-lompat beberapa hari lagi. Tapi, kamu harus mengirim seseorang untuk mengawasiku." Dan Liang Haiming mengambil tumpukan dokumen dan membuka salah satu halamannya. Itu adalah foto Ling Qingsui. Dalam foto tersebut, Ling Qingsui mengenakan pakaian profesional hitam dan berjalan keluar dari kantor pusat FNB Lingji dengan senyuman di wajahnya. Dari sudut pandang, itu mungkin diambil secara diam-diam. Mata Liang Haiming dipenuhi nafsu saat dia menunjuk ke arah Ling Qingsui di foto dan berkata, "Awasi wanita ini dan cari tahu pola gerakannya. Sebelum anak itu meninggal, saya ingin mengajaknya menikmati hiburan yang bagus." Wajah Liang Haiming menunjukkan ekspresi gila dan mesum. Pria parubaya itu memperkuat ketakutannya dan berkata, "Ya, Tuan Muda Liang. Pergi, lebih memperhatikan kesepakatannya, jangan membuat kesalahan." Liang Haiming berkata dengan acuh tak acuh. Pria parubaya itu berbaring dan pergi. Setelah pria parubaya itu pergi, Liang Haiming mengalihkan perhatiannya ke foto Ling Qingsui. Proporsi tubuh Ling Qingsui yang nyaris sempurna, wajahnya yang cantik, dan kedua kakinya yang panjang dan goyang membuat Liang Haiming merasa seperti api berkobar di perut bagian bawah. Pada saat yang sama, hatinya terbakar karena cemburu. Ibu keparat? Anak ini sungguh beruntung. Liang Haiming bersemangat dan berpikir. Awalnya dia adalah pria bejat, dan Ling Qingsui adalah pacar musuhnya. Jadi, dia sudah mengambil keputusan. Setelah kapal kargo berhasil merapat dan barangnya dibersihkan, dia akan tinggal di Sanshan untuk menangani Xiao Fei. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah menangkap pacar berkaki panjang Xiao Fei dan menikmatinya. Ketika dia lelah bermain dengannya, dia akan melemparkannya ke bawahannya yang galak dan membiarkan mereka bergantian menyerangnya, lalu memfilmkannya. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Dia hanya perlu mengirimkan orang-orangnya yang paling kuat untuk menangkap Xiao Fei dan mematahkan semua tulangnya. Dia juga harus menunjukkan video menarik itu sebelum dia meninggal. Dia pasti akan menjadi gila. Ini adalah konsekuensi melawanku, Liang Haiming. Liang Haiming bergidik memikirkan adegan berdarah dan mesum itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil ponselnya dan dengan cepat menemukan nomor telepon seorang model muda dan selebriti internet di kota Sanshan. "Aku akan memberimu waktu setengah jam. Datanglah ke kamarku." Suara Liang Haiming dipenuhi dengan hasrat yang tak terselubung. Hanya dengan melihat foto Ling Qingsui dan membayangkan adegan wanita musuhnya mengerang kesakitan di bawahnya, hasrat Liang Haiming sudah membara. Pada saat ini, dia sangat perlu melampiaskannya. Xiao Fei tidak tahu bahwa seseorang sangat membencinya. Kenyataannya, Xiao Fei secara pasif menanggapi seluruh kejadian tersebut. Dia menuduhnya melumpuhkan Fang Luo karena permintaan bantuan Luyu. Adapun Xiao He, dia ingin menyakitinya, yang telah memicu serangan baliknya yang menggelegar. Bahkan operasi untuk melenyapkan dunia bawah dan kejahatan yang menyebabkan pengaturan Liang Haiming di dunia bawah tanah kota Sanshan menderita kerugian besar sepenuhnya karena Luyu hampir terluka. Ini diprakarsai secara pribadi oleh Tian Huilan dan tidak ada hubungannya dengan Xiao Fei. Namun, beberapa orang di dunia juga seperti ini. Mereka tidak akan pernah melihat kesalahannya sendiri, dan semua masalahnya adalah kesalahan orang lain. Selain itu, di mata orang-orang seperti Liang Haiming, orang-orang seperti Xiao Fei, yang tidak memiliki latar belakang, tidak berbeda dengan semut. Membuat seseorang melumpuhkannya sudah memberinya muka. Dia harus berada di bawah kekuasaannya. Apa? Anda sebenarnya berani menolak? Kalau begitu aku akan menghancurkanmu sampai mati. Sayangnya, Xiao Fei bukanlah seekor semut. Sebaliknya, dia adalah binatang yang tiada taranya. Ketika tidak ada yang memprovokasi dia, dia tampak tidak berbahaya. Namun, begitu dia tersinggung, dia akan segera memperlihatkan taringnya yang menakutkan. Ini juga berarti seseorang akan mendapat masalah besar.
Ketika Luyu tiba di pertanian Taoyuan, Xia Ruofei juga baru saja kembali belum lama ini. Setelah dia berpisah dengan Xia Ruofei di pasar giok, dia langsung kembali ke Universitas Sanshan, mengambil domba giok putih gemuk, dan menuju ke peternakan tanpa henti. Ada perbedaan kurang dari 1 jam antara keduanya. Lei Hu sudah tahu tentang BMW Mini milik Luyu, jadi dia membiarkannya masuk tanpa halangan apapun. Namun, dia tetap menelepon Xia Ruofei untuk melapor setelah Luyu masuk.